warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Bila, Bu. Vivi, Bu. Sama Mary, Bu. Kenapa mereka? Bila umroh, Bu, katanya. Vivi ada acara keluarga, Bu. Mary juga. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Untuk sekretaris jangan lupa ya mengisi absen kehadiran. Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Ulia silahkan. Minggu lalu kita bahas tentang zina, Bu. Ya, benar sekali. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu? Tidak, Bu. Oke, baiklah kalau tidak ada, Ibu lanjutkan materi kita hari ini di halaman 21, yaitu mengenai bab hudud dan hikmahnya. Di bagian mencuri ya. Jadi pembelajaran kita hari ini diharapkan agar kalian semua mampu memahami tentang perbuatan mencuri. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari diantaranya yaitu yang pertama pengertian dan hukum mencuri, yang kedua batas nisab atau kadar barang yang dicuri, dan yang ketiga hikmah dilarangnya mencuri. Sebelumnya udah pada tahu kan mencuri itu apa? Ya, Bu. Udah, Bu. Atau ada yang pernah melakukan perbuatan tersebut? Oh iya. Nauzubillah ya. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Siap, Amin. Bu. Amin. Oke, baiklah selanjutnya kita bahas di halaman 22 ya. Iya, Bu. Untuk suci tolong dibaca pengertian mencuri dan dalil nakli tentang pengertian mencuri secara syara. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan Fulan istaroko asam'a wa an-nadoro, artinya si Fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syara mencuri adalah mukallaf. Sedangkan menurut istilah syara mencuri adalah yang artinya mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Oke, terima kasih kepada Suci yang sudah membacakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukuman had. Hukuman had itu memiliki beberapa syarat ya, ada 6. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Kemudian yang kedua, barang yang dicuri itu milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat di atas, pelakunya tidak dikenai had. Selain ini ada lagi pembuktian praktik mencuri. Kalian bisa lihat di halaman 24. Jadi sebelum dijatuhkan hukuman, si penuduh itu harus bisa membuktikan bahwa pencuri ini benar-benar melakukan pencurian. Penuduhan itu harus bisa membuktikan ada 3 ya. Pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya, hukuman had terhadap pencuri itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa? Potong tangan ya, Bu. Iya, bagus, benar sekali. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Kemudian yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kali. Dan yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk 4 kali. Dan yang kelima, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Baik, Bu. Nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri.
Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Sedangkan menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 4 dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan had potongan tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Aulia sudah membacakan. Selanjutnya di halaman 25 terdapat poin tentang pencurian yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena hak pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka hak pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, hak tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Sekarang kita buka bagian hikmah hak bagi pencuri. Tolong dibaca bila hikmahnya. Baik, Bu. Hikmah had bagi pencuri. Adapun hikmah dari had pencuri antara lain sebagai berikut. 1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut adalah memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekalian mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. 2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, terlebih saat mendapatkan jaminan perlindungan. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat. 2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu. Saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu yang secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Sudah, Ibu. Oke, baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan hukuman antara pencuri, orang dewasa, dan anak-anak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sampai di sini apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Ya, silahkan yang ingin bertanya lagi. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih tugas, yaitu kalian mencatat dan merangkum materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Baik, ya, Bu. Oke, karena jam pelajaran sudah habis, Ibu harap kalian semua mengerti materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Untuk tugas di rumah, jangan lupa ya Naya, dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Apakah sudah jelas dengan tugasnya? Jelas, Bu. Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu berpesan tetap pertahankan semangat belajarnya, terutama kalian sebentar lagi akan menaiki kelas 12. Ya, Bu. Gunakan waktu sebaik mungkin dan selalu jaga kesehatan, karena waktu dan kesehatan adalah dua aset yang sangat berharga. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.